Gus Rumail mulai lelah, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Langsung saja saya bacakan di sini. Katanya Gus Rumail menjawab 4 tulisan sekaligus, tulisan Gus Fakih dan tulisan penulis. Tetapi isinya tidak menjawab substansi keterputusan nasab Ba'alawi dalam beberapa tulisan penulis terakhir. Ini sekali lagi ide pokoknya disampaikan di awal kalimat ya. 2 kalimat awal ini menjadi ide pokok mungkin dari konsep besar dalam tulisan yang agak panjang ini. Kita lihat uraian-uraiannya di bawah ini teman-teman, bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kemudian merespon tulisan daripada Gus Rumail Abbas ya. Gus Rumail menceritakan perjalanannya mencari kitab suci ke barat, yaitu adalah Turki, Yordan, Jeddah, dan Madinah. Ia menceritakan pula bahwa penelitiannya menghantarkannya kepada pengurus Nakobah atau tokoh yang menyambungkan dengan Nakobah Timur Tengah. Ini dalam tanda kurung, sebenarnya sudah ketemu belum dengan pengurus Nakobah. Kalimat menghantarkan atau Anda itu mencurigakan, kata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kemudian Gus Rumail juga bercerita ia ngopi di kantor Direktur Darul Ifta Jordania atau semacam MUI di bawah otoritas kerajaan dan Nakobah di Jordania. Itu berada di bawahnya secara administratif. Nah, sekali lagi di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan kalimat itu sekilas membahana bahwa bisa berada di kantor Darul Ifta, sekelas MUI dan Nakobah ada di bawahnya. Tentu terkesan benar telah bertemu orang penting di sana, tetapi tidak. Penulis yakin ia tidak bertemu siapa-siapa di sana, hanya ngopi. Mungkin di kantin pinggir Darul Ifta, itu kata Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini jelas ya, ada semacam bahasa-bahasa retoris yang dianggap oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bahasa retoris itu misal begini. Pagi-pagi enak ngopi, misalnya yang pengen disampaikan begitu, tapi dia menyampaikan dengan pagi tanpa kopi itu adalah pagi yang tak seimbang, ya dinginnya lebih dominan ketimbang hangatnya kan gitu, misalnya begitu. Atau kalau pakai bahasa bucin tuh begini, kita tuh pengen ngomong ke cewek, aku tuh nggak cinta sama kamu, aku tuh nggak bisa nggak cinta sama kamu. Nah itu lebih enak disampaikan dengan kalimat begini, mungkin aku bisa untuk mengatakan bahwa aku tak mencintaimu lagi, tapi dalam hatiku selalu mencarimu. Aku bisa untuk mengatakan bahwa aku tak lagi mencarimu, tapi sepasang mataku selalu gagal mengatakannya. Itu bahasa-bahasa retoris yang akan membawa kesan-kesan tersendiri. Yang maksudnya sama, aku tuh nggak bisa nggak cinta sama kamu, tapi lebih enak disampaikan dengan bahasa yang tadi itu. Itu contoh yang mungkin buruk ya dari saya. Mungkin teman-teman bisa lebih memberikan contoh yang lebih indah lagi. Kemudian retoris juga ada yang bentuknya pertanyaan, itu adalah pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh di Quran misalnya afala ta'qilun, itu adalah pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Itu sindiran Pak, satire, litaubih. Allah ingin menyindir kita ini. Kalau pakai bahasa Banten, mikir orang serana cah, mikir tacah misalnya begitu ya. Kira-kira begitu. Kemudian ia melanjutkan tulisan, menempuh wawancara terbuka dengan pakar dan informan utama memang harus dilakukan. Memang harus dilakukan Kiai Imad. Ini kutipannya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani di sini mengutip tulisan Gus Rumail dalam tanda petik di situ. Kemudian di sini kalimat itu tidak ada yang salah. Tetapi kesan yang dibangun itu loh, seolah telah wawancara dengan pakar dan informan utama di Darul Ifta itu. Tetapi ditulis dengan paragraf baru. Tentu dengan itu jika didesak bisa berkelit bahwa narasi itu mandiri, tidak ada kaitannya dengan narasi sebelumnya. Kemudian perhatikan, paragrafnya aja beda, cerdik. Satu yang perlu direnungkan, bahwa jika duduk di depan meja 10 menit bisa mendapatkan, bahkan bisa lebih dari apa yang didapatkan orang yang keluar negeri 10 hari, mengapa kita harus buang-buang waktu dan biaya ke luar negeri? Membawa manuskrip tarikh Madinatus Son'a di sini ada, bawa manuskrip Al-Musyajjar Al-Hawi di sini ada. Lalu istimewanya lalu lalang ke luar negeri itu apa? Itulah yang penulis maksud dalam tulisan Sun Gokong itu, bahwa penulis tidak tega menginsafinya. Maksudnya penulis tidak tega kepada Ba'alawi dan pendukungnya yang di PHP Gus Rumail atau diberi harapan palsu oleh Gus Rumail.
pemberi harapan palsu PHP itu ya. Gus Rumel dengan kitab sezaman tentang Ubaidillah telah ditemukan, padahal hanya abang-abang lambe saja. Gus Rumel melanjutkan, Nakobah Hijaz melalui Ibrahim bin Mansur tidak meragukan Ba'alawi, dan seterusnya itu ada elipsis itu. Artinya kalimatnya ada seterusnya itu, tapi dikutip segitu saja oleh Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani. Kemudian kalimat itu juga mengesankan ia bertemu dengan Syekh Ibrahim bin Mansur. Buktinya nggak ada. Juga perlu Gus Rumel tahu bahwa Syekh Ibrahim bin Mansur itu nasabnya tidak jelas juga. Ia berasal dari marga Al-Amir. Pengakuan mereka bahwa mereka keturunan Amir Makkah yang bernama Syarif Fulaitah bin Qasim dari keturunan Musa Al-Jun Al-Hasani. Menurut mereka dari salah satu anak Syarif Fulaitah bernama Husain. Sedangkan dalam kitab-kitab nasab semisal Lubul Lubab disebutkan bahwa Sayyid Fulaitah tidak punya anak bernama Husain. Juga Gus, hasil tes DNA keluarga Syekh Ibrahim bin Mansur ini melenceng kayak Ba'alawi. Makanya dalam kitab Syekh Ibrahim berjudul Al-Ifadah, ia menentang keras kesahihan nasab dengan metode tes DNA. Mirip Ustadz Hanif Alatos yang mengharamkan tes DNA. Sama-sama diragukan, harus sama, saling menjaga dan bekerja sama. Mengenai diksi Nakobah Hijaz, memang beliau bikin Nakobah sendiri di Saudi, juga bikin website. Dan setiap keluarga pun bisa bikin Nakobah seperti itu di Saudi. Wadah yang menghimpun keluarga nggak bisa dilarang. Nah, kemudian di sini dilanjutkan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani di dalam paragraf baru ini mengatakan bahwa Gus Rumel mengatakan Syekh Ibrahim bin Mansur menyatakan Ba'alawi terlalu sulit untuk dirontokkan karena kemasyhurannya di Hijaz, Yaman dan Oman. Nah, di sini diberi tanda kurung seperti kepopuleran Kaisang sebagai anak Jokowi. Penulis menjawab, itu karena Syekh Ibrahim juga nasabnya dibatalkan peneliti nasab di kerajaan Arab Saudi. Sementara keluarganya telah masyhur sebagai syarif. Ia menjadikan syuhrah istifadah itu sebagai satu-satunya cara menetapkan nasab. Kalau ia bilang Ba'alawi batal karena tidak tercatat kitab nasab abad 4-9 dan hasil tes DNA melenceng, itu sama saja ia membatalkan nasabnya sendiri. Karena nasab Syekh Ibrahim ini persis keadaannya dengan Ba'alawi. Satu lagi, bicara populernya Kaisang sebagai anak Jokowi hari ini, itu betul. Semua warga NKRI menjadi saksi. Lalu Gus, kalau saksi di zaman Ubaidillah bahwa ia adalah anak Ahmad bin Isa, kan harus kitab waktu itu. Lalu kitabnya mana? Katanya sudah dibawa dari tim tank. Kok belum dipublish? Kok belum dipublish gitu ya? Apa masih direstorasi Abu Omar juga? Sayang Abu Omar belum juga merilis di Twitternya hasil restorasi dari ijazah Sunan Tirmidzi itu. Padahal banyak yang nunggu. Nah, bicara nakobah, Gus. Setiap nakobah yang ia punya masalah dalam nasabnya tidak akan berani membatalkan nasab nakobah lainnya, karena nanti nasabnya juga bisa diserang. Maka dari awal, kalau penulis tidak mendasarkan kesahihan nasab suatu qabilah dari pendapat nakobah itu atau nakobah lainnya, tetapi dari fakta kitab-kitab nasab yang telah ditulis ulama-ulama nasab pada zamannya. Mengenai manuskrip kitab Kashful Ghain, Gus Rumel mengakui manuskripnya bodong tanpa tanggal. Tanggalnya pakai kias, ditolak. Lalu katanya, walau tidak ada tanggalnya, tetapi dikuatkan oleh kitab Tuhfatuz Zaman. Gus, kitab itu ditahqiq oleh Ba'alawi, namanya Abdullah Al-Habsyi. Kurikulum vetnya atau kurikulum vitainya dalam pentahqiqan kurang bagus, banyak interpolasi. Penulis banyak verifikasi hasil tahqiqannya. Banyak ulama yang meragukan integritas ilmiahnya. Coba bandingkan saja kitab cetakan itu dengan manuskrip aslinya. Membawa nama-nama nakobah ya. Jadi itu harus ada semacam perbandingan ya. Dibandingkan, coba di sini kayak Usman Al-Bantani mengatakan coba bandingkan saja kitab cetakan itu dengan manuskrip aslinya. Nah, kemudian di sini membawa nama-nama nakobah, Gus Rumel mengklaim mungkin lelah menjadi historian. Untuk itu ia turunkan standarnya menjadi nakib atau ahli nasab, atau menjadi seperti Ustadz Wafi, Ustadz Hanif dan Kiai Qurtubi. Seraya mengatakan tidak ada ulama nasab yang mensyaratkan kitab sezaman. Padahal ulama nasab sangat memperhatikan kitab sezaman.
Kemudian tidak ada kitab abad 4 sampai 9 yang membatalkan nasab Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Bagaimana dibatalkan? Wong sama sekali tidak ada. Ini jawaban dari Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantan ya. Kemudian tidak disebut bukan berarti tidak ada. Kebanyakan yang tidak disebut itu karena memang tidak ada. Penulis Arab Gus Rumel tetap semangat dan bermartabat. Amin. Nah, di sini ada semacam nasihat dari Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani. Adapun ide pokok garis besar konsep besar dalam tulisan ini telah disampaikan di kalimat awal-awal tadi, ide pokoknya ya. Dan di akhir-akhir di sini ada semacam solidaritas dari Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani terhadap Gus Rumel yang ini secara etis usianya lebih muda dari beliau. Gitu. Kemudian tetap bersemangat dan bermartabat. Ini semacam nasihat begitu. Kira-kira ya. Amin. Wassalam, penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu saja teman-teman, barangkali ada kesalahan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita harus tetap saling mendoakan, apapun itu perbedaannya, kita harus tetap menjaga nilai-nilai persaudaraan di antara kita semua untuk agama dan bangsa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.